Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal UTBK 2021. Materinya tentang gelombang cahaya. Ini sangat sering muncul di soal-soal UTBK SBMPTN ataupun tes masuk ujian mandiri PTN atau tes tertentu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dari soal yang bagian pertama. Nomor 1, seorang yang bercacat mata tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih jauh 50 cm dari matanya. Kacamata yang dibutuhkan untuk melihat benda jauh harus mempunyai kekuatan sebesar berapa? Oke, di sini ada pernyataan tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih dari 50 cm. Berarti karena dia tidak bisa lebih jauh dari 50 cm, berarti orang tersebut mengalami cacat mata miopi atau biasa disebut dengan rabun jauh. Oke. Rabun jauh itu salah satu cacat mata atau kelainan pada mata. Itu bisa dibantu menggunakan kacamata lensa cekung atau biasa disebut dengan lensa negatif. Oke. Berarti nanti jawabannya harus tandanya negatif. Berarti ini salah, ini juga salah. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan kuat lensanya? Untuk menentukan kuat lensanya, jika dia lensanya harus lensa cekung, harus menggunakan rumus kuat lensa sama dengan negatif 100 dibagi dengan titik fokusnya. Oke. Bukan titik fokusnya. Ini bukan titik fokus ya. Ini maksudnya karena di sini kan yang diketahui bukan lensanya, tapi jarak terjauhnya itu puntung maksimumnya, jarak terjauh. Jarak terjauhnya di sini hanya 50 cm. Berarti ini sama dengan negatif 100 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah negatif 2 dioptri. Jawabannya adalah B. Oke. Ini untuk rabun jauh ya. Kalau misalkan nanti yang di soal yang ditanyakan rabun dekat ya. Kalau misalkan soalnya tentang rabun dekat, maka persamaan untuk menentukan kuat lensanya berarti menggunakan rumus P sama dengan 100 dibagi dengan SN. SN itu jarak baca normal ya, dikurang 100 dibagi punktung proksimum, yaitu jarak atau titik dekat yang pada jarak paling dekat yang bisa dia baca oleh mata orang yang memiliki kelainan rabun dekat. Oke, nanti menggunakan cara yang ini. Kemudian di sini kan pakai angka 100 bagian atas ya. Ada juga yang pakai angka 1. Ini kita pakai angka 100. Kenapa? Karena biasanya titik jauhnya atau titik dekatnya itu orang yang mengalami kelainan mata atau cacat mata dalam satuan sentimeter. Tetapi kalau misalkan satuannya meter kita pakai di sini berarti harus dalam angka 1. Kalau dalam angka 1 nanti di sini kan seper PR, ini juga seper SN, seper puntung proksimumnya. Tapi harus dalam satuan meter kalau pakai angka 1 di sini. Tapi kan rata-rata di soal nanti pakai satuan sentimeter. Makanya di sini saya kasih rumusnya harus menggunakan angka 100. Oke. Nomor 2, seorang siswa berpenglihatan normal, jarak baca minimalnya 25 cm. Mengamati benda kecil melalui lep dengan berakomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan lep, maka pernyataan yang benar adalah oke, jadi ini tentang alat optik ya, yaitu tentang lep ya. Kita punya materi untuk soal nomor 2 tentang lep. Kita akan buktikan pernyataan 1 benar atau salah. Nah, ini caranya adalah kita harus mencari ya untuk pernyataan satunya menggunakan persamaan lensa ya. Seper F sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen ya. S aksennya di sini ingat ya, S aksennya dari soal ini
Karena dia berakomodasi maksimum, maka harus negatif dari SN-nya. Berarti negatif 25 cm. Berikutnya jarak bendanya di soal 10 cm. Kemudian, nah ini yang diketahui. Nah, sekarang kita akan cari fokusnya. Ini 1/f sama dengan 1/10. Ini jadi kurang 1/25 karena di sini kan negatif. Ini KPK-nya adalah 250. Ini harus kali berapa? Kali 25. Kalau yang ini harus kali 10. Berarti 1/f sama dengan 25 kurang 10, 15 diper dengan 250. Maka jarak fokusnya adalah 250 diper dengan 3. Hasilnya adalah 50/3 atau 16,67 cm. Berarti pernyataan 1 benar. Oke. Sekarang kita lanjut di pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah kuat lensa. Kuat lensanya itu bisa kita menggunakan rumus P sama dengan 100 dibagi dengan jarak fokusnya. Ini nilainya berarti 100 dibagi dengan 50/3. Kita akan peroleh 100 bagi 50 dapat 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 dioptri. Oke, jadi satuan dari kuat lensa itu dioptri ya, atau meter pangkat min 1. Berarti pernyataan 2 juga benar. Sekarang kita uji pernyataan 3 ya. Pernyataan 3, karena di sini mata berakomodasi maksimum, berarti nanti perbesarannya, misalkan itu perbesaran akomodasi maksimum, saya katakan M max ya. Itu sama dengan rumusnya Sn diper dengan F-nya ditambah dengan 1. Ini hasilnya adalah 25, Sn-nya 25 ya, dibagi dengan 50/3. Terus ditambah dengan 1. Ini hasilnya adalah 3/2 ditambah dengan 1. Berarti ini hasilnya 2,55 kali. Oke, berarti pernyataan 3 juga benar. Sekarang kita buktikan pernyataan 4. Pernyataan 4 dikatakan perbesarannya menjadi 2 kali dari perbesaran tanpa akomodasi. Yang tanpa akomodasi kita katakan dia minimum. Rumusnya Sn diper dengan jarak fokusnya. Berarti nilainya adalah 25 diper dengan 50/3. Ini kita peroleh hasilnya adalah 3/2 kali. Nah, berarti ini yang kita cari perbandingannya. Berarti M maksimumnya ya diper dengan M minimumnya sama dengan 2,5 itu kan hasilnya 5/2. Ini diper dengan 3/2. Ini kita peroleh hasilnya 5/3. Berarti yang ini pernyataan 4-nya salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi alfa. Oke, jadi gitu caranya. Nomor 3, seorang siswa sedang mengamati kloroplas dengan mikroskop yang memiliki jarak lensa fokus objektif 2 cm dan jarak fokus lensa okuler 5 cm. Kloroplas yang diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif terlihat memiliki 2 meter 0,6 mm. Jika jarak lensa objektif dan lensa okuler adalah 27 cm, maka diameter kloroplas sebenarnya saat dilakukan pengamatan dengan akomodasi maksimum adalah oke. Jadi ini masuk alat optik juga, yaitu tentang mikroskop ya. Mikroskop. Oke, mikroskop. Di sini dikatakan akomodasi maksimum ya. Yang ditanyakan diameter sebenarnya. Berarti nanti konsepnya ini diameter sebenarnya itu bisa kita cari menggunakan diameter yang teramati di aksen ya dibagi dengan
perbesaran yang dihasilkan saat akomodasi maksimum. Berarti kita bisa tentukan nanti menggunakan, kita harus cari dulu perbesarannya. Perbesarannya saat akomodasi maksimum itu sama dengan F objektif ya, dibagi dengan S objektif dikurang F objektif, dikali dengan Sn diper dengan F okuler tambah 1. Ya, ini rumusannya. Sekarang kalau kita hitung hasilnya adalah fokus objektifnya 2 cm. Berarti 2 dibagi, kemudian SOB-nya, nah, jaraknya benda atau kronoplast itu dari lensa objektif 2,2 cm dikurang 2 kali jarak baca normal ya. Jarak baca normal itu 25. Walaupun tidak ditulis, kalau tidak ditulis langsung tulis 25 aja. Dibagi F okulernya 5 cm ditambah dengan 1. Ini kalau kita hitung, ini hasilnya sama dengan 2 bagi 2,2 kurang 2 hasilnya 0,2. Ini 25 bagi 5 hasilnya 5 tambah 1, 6. Ini adalah 10 ya, 2 bagi 0,2 dikali 6, berarti dapatnya 60 kali. Berikutnya yang kita mau tentukan adalah berapakah diameter sebenarnya. Sama dengan D aksen diper dengan perbesarannya. Hasilnya adalah 0,6 mm bagi 60. Ini berarti hasilnya 0,01 milimeter atau sama dengan 10 mikrometer ya. Oke. Berarti jawabannya adalah delta. Ini dikonversi satuannya. Ini kan sama saja dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kalau saya jadikan 10 pangkat negatif 6, ini harus 10 kali 10 pangkat negatif 6 meter. 10 pangkat negatif 6 meter itu nilainya setara dengan 1 mikrometer. Makanya langsung saya tulis 10 mikrometer. Oke, jawabannya D ya. Kita lanjut di soal nomor 4. Oke, ini tentang materi persamaan lensa tipis ya, atau lensa gabungan. Di sini dikatakan lensa bikonkav ya. Lensa bikonkav itu adalah lensa gabungan yang gabungan dari lensa cekung ya. Oke, berarti dia merupakan lensa negatif. Ini kita akan menggunakan persamaan gabungan lensa atau persamaan lensa tipis, yaitu 1/f sama dengan indeks bias lensa diper dengan indeks bias medium dikurang 1 kali 1/R1 tambah 1/R2. Oke, ini kita masukkan 1/f sama dengan indeks bias lensanya 1,5, berarti di sini 1,5 diper dengan 1,6 dikurang 1. Kemudian kali 1/R1 ya. Karena di sini lensa negatif, berarti di sini harus negatif 1/8. Kemudian ditambah juga dengan negatif 1/8. Oke. Ini 1/f sama dengan, kita jadikan bilangan bulat ya. Ini hasilnya 15 diper dengan 16 kurang 1. Kemudian dikali ini jadi negatif ya. Berarti negatif 2/8. Ini hasilnya adalah 15 kurang 16 negatif 1 diper dengan 16 dikali dengan
negatif 2/8. Oke. Berarti negatifnya hilang ya, kan jadi positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti sisa 1/8 dikali dengan 1/8 ya. 2/16 itu sama dengan 1/8. Jadi ini hasilnya 1/64. Ini 1/f. Maka kita akan peroleh nilai dari fokusnya itu sama dengan 64 cm. Berarti jawabannya adalah delta. Nomor 5, sebuah lensa konvergen di udara mempunyai jarak fokus 20 cm. Lensa tersebut dibuat dari gelas yang mempunyai indeks bias 1,6. Jika lensa itu kita letakkan di dalam satu zat cair, ternyata jarak fokusnya menjadi 60 cm. Nilai indeks bias zat cair itu adalah, jadi ini tentang persamaan lensa gabungan juga, sama dengan nomor 4 tadi. Tetapi di sini bentuk soalnya adalah perbandingan ya. Nanti caranya kita cari dulu saat di medium pertama. Kita akan pakai persamaan 1/f ya, sama dengan indeks bias lensa per indeks bias medium kurang 1 dibagi dengan dikali dengan 1/R1 tambah dengan 1/R2 karena dia lensa gabungan ya. Berarti jadi dari kelengkungannya ada 2. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Tetapi karena ini bentuk soalnya perbandingan dan lensanya sama, berarti ini bisa kita abaikan. Sehingga nanti kalau kita bandingkan 1/f fokus yang pertama ya, dibanding dengan 1/fokus yang kedua ketika dia berada di zat cair itu, sama dengan indeks bias lensa per dengan indeks bias di medium pertama dikurangi 1 ya, dibanding dengan indeks bias lensa per dengan indeks bias medium kedua yang kita cari, kurang 1. Kita masukkan fokusnya yang pertama adalah 20, berarti di situ 1/20 per dengan yang kedua adalah 60, berarti ini 1/60. Sama dengan indeks bias lensanya adalah 1,6, berarti 1,6. Medium pertama adalah udara ya, ini di udara pertamanya. Per dengan 1, karena indeks bias udara adalah 1. Ini dikurang 1. Bagi indeks bias lensa per dengan indeks bias yang kedua, kurangi 1. Ini kalau misalkan disederhanakan berarti jadinya 60 bagi 20 atau sama dengan 3. 1,6 dibagi 1 hasilnya 1,6, dikurangi 1 hasilnya 0,6. Dibagi dengan 1,6 per dengan indeks bias yang kedua kurangi 1. Ini kalau disederhanakan hasilnya adalah, kita kali silang saja, 1,6 per dengan indeks bias yang kedua kurangi 1 sama dengan 0,6 dibagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 0,2. Kemudian ini 1,6 per dengan indeks bias yang kedua sama dengan min 1, kita pindah ruas ke kanan jadi positif kan, berarti ini hasilnya 1,2. Maka indeks bias kedua itu sama dengan 16, tukar tempat ya, per dengan 12. Karena ini saya bulatkan, saya kali 10 masing-masing. Berarti ini hasilnya saya bagi 4 dapatnya 4. Bagi 4 hasilnya 3. 4/3 itu hasilnya 1,33. Berarti jawabannya adalah A. Kalau ditanyakan dia ini cairannya apa? Cairannya air ya, karena indeks biasnya air itu hasilnya adalah 1,33. Zat cairnya adalah air. Nomor 6. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan lop berkekuatan 10 dioptri. Anggap bahwa mata berada amat dekat dengan lop.
Apabila orang itu memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh pembesaran angular maksimum, maka kartu suara ditempatkan di depan loop pada jarak berapa? Oke, jadi ini masuk materi loop juga ya. Oke. Caranya gini, kita akan mencari jaraknya itu menggunakan konsep perbesaran ya. Perbesaran itu secara umum sama dengan harga mutlak dari S aksen diper dengan S, atau harga mutlak dari SN ya, jarak baca normalnya atau titik dekat matanya ya, diper dengan F-nya tambah dengan 1 kalau dia maksimum. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini. Nanti kita gunakan ini, tapi terlebih dahulu kita mencari titik fokusnya dulu. Titik fokusnya kita bisa menggunakan rumus kuat lensa 100 diper dengan titik fokus. Berarti ini sama dengan 10, ini sama dengan 100 diper dengan F10 ini dari mana? Ini dari soal. Berarti hasilnya fokusnya kita peroleh 100 diper dengan 10. Maka fokus dari lensanya itu atau fokus dari loopnya sama dengan 10 cm. Oke, berikutnya kita cari nilai dari jarak bendanya. Oke, kita samakan ini ya, harga mutlak dari S aksen per dengan S sama dengan harga mutlak dari Sn diper dengan F tambah 1 ya. Berarti ini hasilnya negatif. S aksen itu negatif dari titik dekatnya, berarti negatif 30 cm. Diper dengan S yang kita cari, ini harga mutlaknya. Sama dengan di sini dia 30 diper dengan fokusnya 10 tambah 1. Oke, tanda mutlak. Karena ini harga mutlak berarti negatifnya hilang ya, jadi positif. Karena nilainya yang kita ambil. Diper dengan S sama dengan 30 bagi 10 nilainya 3 tambah 1 4. Maka S-nya atau jarak bendanya sama dengan 30 per 4. Nilainya adalah 7,5 cm. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 7, seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Pola interferensi yang terjadi pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Panjang gelombang berkas cahaya adalah Jadi ini materi interferensi celayong ya atau celah ganda. Di sini yang terjadi interferensi minimum karena pola interferensinya pada garis gelapnya. Tetapi yang ditanyakan adalah jarak antar pola terang atau pola gelapnya ya. Berarti rumusannya itu kita bisa menggunakan rumusan delta P diper dengan L ya dikali D sama dengan lambda. Yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. Berarti kita masukkan saja ya. Delta P-nya ini 7,2 mm. Berarti 7,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian dibagi dengan L-nya 20 cm. Berarti 20 kali 10 pangkat negatif 2 kalau jadikan meter. Kali D-nya 0,01 mm. Berarti hasilnya itu 10 pangkat negatif 5. Karena diubah ke dalam meter ya. Ini sama dengan panjang gelombangnya. Ini kita dapatkan 7,2 bagi 2 hasilnya adalah 3,6. Ini minus 8. Ini dengan ini hasilnya minus 1, ini minus 8. Naik ke atas jadi kali 10 pangkat minus 7. Maka panjang gelombangnya kita akan peroleh 3,6 kali 10 pangkat negatif 7 meter.
atau setara dengan 360 nanometer. Jawabannya adalah C. Nomor 8, suatu cahaya monokromatis di udara mempunyai frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika cahaya tersebut dilewatkan pada sebuah medium dengan indeks bias 1,5, maka pernyataan yang benar adalah oke, jadi ini tentang pembiasan ya. Jadi gini, ini tentang materi pembiasan cahaya. Oke. Konsepnya kalau misalkan ada cahaya yang melewati sebuah medium, misalkan gini, ini adalah bidang batas medium ya. Nanti arah cahayanya seperti ini. Kemudian ada garis normal ya, garis normal. Ini ada namanya garis normal. Nanti bayangannya akan dibiaskan seperti ini. Mendekati garis normal apabila indeks biasnya itu misalkan contohnya dari udara ya menuju air. Oke, jadi konsepnya gitu. Kalau dari yang kurang rapat menuju lebih rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Otomatis ini berbeda indeks biasnya. Ada perbedaan kerapatan. Itu kerapatan berhubungan dengan indeks bias dari medium tersebut. Kalau berbeda kerapatannya berarti kecepatan di mediumnya juga berbeda. Ternyata kecepatannya pasti beda. Jadi ada V1 ya, ada V2. Kemudian selain V2 ada panjang gelombangnya, ada panjang gelombang kedua juga. Nah, tetapi selama mengalami pembiasan, nilai dari frekuensi cahaya itu tidak berubah. Frekuensinya tetap ya. Frekuensinya tetap. Berarti pernyataan 4 sudah pasti salah. Sekarang kita akan mencari cepat rambat cahaya dalam medium. Cepat rambat cahaya dalam medium itu untuk pernyataan pertama ya. Itu kita bisa menggunakan konsep bahwa cepat rambat cahaya dalam medium itu sama dengan C diper dengan indeks bias medium. Itu rumusnya. Berarti cepat rambat cahaya di udara kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dibagi dengan 1,5. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti ini benar. Kemudian pernyataan 2. Panjang gelombang cahaya. Oke, panjang gelombang cahayanya bisa kita menggunakan panjang gelombang cahaya itu sebanding dengan C ya, sebanding dengan C. Berarti panjang gelombangnya di medium itu sama dengan panjang gelombang cahaya itu sendiri dibagi dengan indeks bias mediumnya. Oke, itu nilainya sama dengan V ya. C maksudnya kecepatannya cahaya itu di udara diper dengan frekuensinya dikali dengan N ya. Berarti ini kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 diper dengan frekuensinya 8 kali 10 pangkat 14 kali dengan indeks biasnya 1,5. 3 bagi 1,5 itu hasilnya kan nilainya 2. Berarti sisa 2 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 14. Ini kita peroleh hasilnya adalah 0,5 ya. 2 per 8 itu hasilnya 1/4. 0,25 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Atau bisa dituliskan nilainya setara dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Berarti pernyataan 2 benar. Sekarang kita uji pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga panjang gelombang di udara. Nah, panjang gelombang di udara itu panjang gelombang awal itu sama dengan C diper dengan frekuensi di udara.
Berarti nilainya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 14. Ini kalau dihitung, kita dapatkan hasilnya, kita akan peroleh 3,75 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Berarti jawaban yang ini benar. Maka yang tepat jawabannya adalah alfa. Oke, jadi gitu caranya. Kita lanjut lagi di soal nomor 9. Nomor 9, seberkas cahaya datang dari udara menuju medium yang berindeks bias 1,5. Jika kecepatan gelombang cahaya di udara atau di ruang vakum adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka kecepatan cahaya dalam medium tersebut adalah. Oke, jadi ini soal UTBK 2019 ya. Ini konsepnya sama dengan soal nomor 8 tadi ya, kita cara kerjanya. Maka bisa kita cari V sama dengan C dengan indeks biasnya. Berarti ini hasilnya 3 kali 10 pangkat 8 cepat rambat cahaya di ruang hampa dibagi dengan indeks bias medium. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10, seberkas cahaya menembus 5 medium berbeda, medium yang memiliki indeks bias paling kecil. Oh ya, ini juga soal UTBK tahun 2019. Oke, ini berhubungan dengan konsep pembiasan yang saya jelaskan di soal yang sebelumnya ya. Oke, jadi konsepnya gini, pada peristiwa pembiasan ya, pada peristiwa pembiasan cahaya, jika cahaya melewati bidang batas ya, misalkan ada cahaya kuning gini, kemudian nanti dia akan dibiaskan seperti ini. Gini. Kemudian di sini ada, kita misalkan ada, ini namanya adalah garis normal ya. Oke. Di sini ada namanya sudut datang. Ini ada namanya sudut refraksi. Oke. Ini berarti dibiaskan dia mendekati garis normal. Ini bisa terjadi apabila, ingat ini bisa terjadi apabila konsepnya misalkan contohnya ini dari udara ya, kemudian menuju ke air atau dari medium yang kurang rapat menuju yang lebih rapat. Misalkan ini N1, ini N2. Berarti dia syaratnya di sini peristiwa yang pertama ini harus indeks bias pertama harus lebih kecil daripada indeks bias kedua. Dia harus dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian apabila misalkan berikutnya adalah peristiwa berikutnya, kalau misalkan nanti cahayanya datang seperti ini, kemudian dibiaskan seperti ini, berarti kemudian di sini garis normalnya ya. Ini garis normal. Berarti nanti syarat yang terjadi adalah kalau kita tuliskan ini adalah sudut datang ya. Ini adalah sudut refraksinya. Ini bisa terjadi kalau ini N1 ya. Ini N2, berarti syaratnya di sini harus N1 lebih besar daripada N2. Jadi dia dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti kalau misalkan dia bergerak dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, dia akan biaskan mendekati garis normal. Sebaliknya kalau
cahayanya dari medium yang rapat menuju yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, sehingga dari pernyataan ini, dari penjelasan ini, medium yang memiliki indeks bias paling kecil adalah pastilah yang pertama ya. Oke, indeks bias paling kecil. Kalau ditanyakan yang paling panjang gelombangnya, yang paling besar mana? Paling besar pasti juga 1. Karena konsep dari panjang gelombang itu ya berbanding terbalik dengan indeks bias medium. Jika ini besar, maka nilainya indeks biasnya harus kecil. Kemudian ini juga kalau ditanyakan misalkan yang memiliki kecepatan ya. Nah, ini juga berbanding terbalik dengan indeks bias. Jadi tinggal dihubungkan saja dengan indeks bias. Kalau frekuensi nilainya tetap. Oke, nilainya tetap. Dimanapun nilainya tetap ya. Oke. Jadi jawabannya A. Kita lanjut lagi di soal nomor 11. Nomor 11, lensa biconvex terbuat dari bahan kaca dengan indeks bias 1,5. Permukaan lensa memiliki jejari kelengkungan 10 cm dan 20 cm. Jika lensa terletak di udara, maka besar fokus lensa adalah jadi ini dia lensa biconvex ya, atau dia bisa dikatakan lensa yang permukaannya berbentuk cembung, berarti dia lensa positif. Ini kita akan menggunakan konsepnya sama dengan soal sebelumnya. Kita akan menggunakan persamaan lensa gabungan atau lensa tipis. Seper F sama dengan indeks bias lensa dibagi dengan indeks bias medium kurang 1. Kemudian dikali dengan seper dengan jari-jari kelengkungan pertama ditambah seper jari-jari kelengkungan kedua. Ini kita masukkan hasilnya, karena ditanyakan indeks bias lensa di udara, berarti indeks bias mediumnya 1 ya, karena udara dan indeks biasnya 1. Berarti di sini 1,5 dibagi 1 kurang 1 dikali dengan seper 10, kemudian tambah seper 20. Di sini lensa positif ya, maka R-nya masing-masing positif. Kita hitung. Ini 1,5 bagi 1 hasil 1,5 kurang 1 dapatnya 0,5. Ini kita samakan penyebutnya 20 kan, berarti di sini 2 ditambah 1 per dengan 2, 20. Berarti ini hasilnya kalau saya jadikan pecahan setengah kali 3 per 20. Oke, berarti ini hasilnya ini 20 ya. Berarti ini hasilnya sama dengan 3 per 40. Ini kan seper F. Ya, berarti untuk nilai dari fokusnya itu sama dengan 40 dibagi dengan 3. Kita akan dapatkan hasilnya 13,3 cm. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 12, suatu berkas cahaya yang tak terpolarisasi merambat pada arah semu X menuju ke sebuah polarisator yang mampu memisahkan berkas datang menjadi 2 berkas, yaitu berkas A terpolarisasi hanya searah semu Z dan berkas B yang terpolarisasi pada arah semu Y. Berkas cahaya kemudian dilewatkan ke polarisator kedua dengan orientasi yang sama dengan polarisator pertama. Berapa persen perubahan intensitas berkas B setelah lewat polarisator kedua? Oke, ini tentang intensitas yang melewati polarisator ya. Oke, misalkan kita gambarkan ini polarisator ya. Ini polarisator. Ketika sebuah berkas cahaya ya lewati sebuah polarisator, maka ini akan terbagi ya, akan terbagi. Ini kan dia katakan terbagi 2. Atau ketika dia melewati polarisator, maka akan
keluar ya cahaya dengan intensitas I1, yang ini I0 ya. Nah, I1 itu selalu setengah dari I0. Itu dia. Kemudian ini cahaya yang sudah terpolarisasi tadi menjadi setengah dari I0 itu akan ke polarisator kedua ya. Ini kan nanti ke polarisator pertama dan polarisator kedua. Berarti dia akan ke sini ya. Ini misalkan polarisator kedua, nanti berikutnya lagi di sini ada polarisator pertama. Pernyataannya di sini polarisator kedua dengan orientasi yang sama dengan polarisator pertama. Oke. Sekarang setelah cahaya mengalami polarisasi, maka nanti intensitasnya akan berkurang ya ketika akan melewati polarisator berikutnya. Itu bisa dihitung menggunakan persamaan matematika ya. I N sama dengan I1 kali cos kuadrat theta. Ini persamaan yang akan kita gunakan. Tetapi di sini ada pernyataan, berkas cahaya kemudian dilewatkan ke polarisator kedua dengan orientasi yang sama dengan polarisator pertama. Ya, orientasi yang sama. Otomatis kalau dikatakan orientasi yang sama, berarti sudut tetanya itu haruslah 0 derajat. Maka intensitasnya sekarang ya sama dengan ini setengah dari I0 dikali cos kuadrat 0. Hasilnya adalah tetap setengah dari I0 kali 1 atau sama dengan setengah dari I0. Berarti ini sama dengan 50%. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 13, cahaya terpolarisasi acak dikenakan pada polarisator bersumbu transmisi vertikal. Cahaya yang keluar dari polarisator dilewatkan pada analisator dengan arah sumbu transmisi 60 derajat terhadap sumbu transmisi polarisator. Perbandingan intensitas cahaya yang keluar dari analisator terhadap intensitas cahaya yang masuk polarisator adalah, oke, ini soal SPMB tahun 2008 ya. Nah, sekarang ini kita uraikan, konsepnya sama dengan soal nomor 12 ya. Jadi setiap keluar dari polarisator ya, di sini ada istilah polarisator, di sini ada analisator. Jadi fungsinya beda ya. Polarisator itu fungsinya ada untuk menguraikan cahaya yang datang, menguraikan intensitasnya. Sementara analisator adalah fungsinya untuk menganalisa intensitasnya itu berapa yang keluar dari polarisator tersebut. Nah, berarti kita tinggal menghitung berapakah intensitas yang keluar dari polarisator tersebut. Nah, intensitasnya itu kalau I1 sama dengan setengah dari I0. Ini intensitas yang keluar dari polarisator pertama. Berikutnya, kalau misalkan dia keluar dari intensitas ini, dia masuk lagi ke polarisator berikutnya, berarti IN sama dengan setengah dari I0 cos kuadrat theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh analisator terhadap sumbu transmisi polarisator tersebut. Nah, di sini sudutnya 60 derajat. Berarti di sini kita akan peroleh nilainya adalah I2 sama dengan setengah dari I0 ya kali cos kuadrat 60 derajat. Berarti hasilnya adalah setengah I0 kali cos 60 itu setengah, kemudian ini kita kuadratkan. Berarti ini jadinya 1/2 I0 kali
1/2 dikuadratkan jadi 1/4. Berarti hasilnya 1/8 I0. Ini adalah I2. Kemudian di sini diminta perbandingan intensitas yang keluar dari analisator terhadap intensitas cahaya yang masuk polarisator. Berarti kita tinggal bandingkan saja I2 dibanding dengan I0. Karena yang masuk polarisator pertama adalah sama dengan I0 ya. Itu sama dengan I0/8 untuk I2-nya dibagi dengan I0. Berarti kan kita peroleh hasilnya ini kita coret ya. Coret sisa 1/8. Atau ini sama dengan 12,5% kalau kita jadikan dalam bentuk persentase. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 14. Andaikanlah bahwa indeks bias udara besarnya 1, indeks bias air sama dengan 4/3, dan indeks bias bahan suatu lensa tipis sama dengan 3/2. Jika lensa tipis tersebut di udara kekuatannya sama dengan 5 dioptri, lalu dimasukkan ke dalam air, maka kekuatan lensa di dalam air menjadi... Oke, ini tentang persamaan lensa tipis ya. Persamaan lensa tipis, kemarin kita punya persamaan ini ya di nomor-nomor sebelumnya. 1/f sama dengan indeks bias lensa diper dengan indeks bias medium kurangi 1, kemudian kita kali dengan 1/R1 tambah 1/R2. Oke. Tetapi di sini jari-jarinya kita tidak gunakan ya, karena ini bentuk perbandingan, berarti hanya kita lihat fungsi ini saja. Kemudian, karena di sini adalah kuat lensa yang ditanyakan, berarti kita ganti 1/f itu dengan kuat lensa. Nah, ini kita akan peroleh perbandingannya berarti P1 diper dengan P2 sama dengan indeks bias lensa diper dengan indeks bias medium 1 kurangi 1 dibagi dengan indeks bias lensa per indeks bias medium 2 dikurangi 1. Sekarang medium satunya adalah udara. Di sini kuat lensanya 5 dibagi dengan P2 yang kita cari. Indeks bias lensanya adalah 3/2 dibagi dengan 1 ya. Untuk udara kan nilainya 1. Dikurangi 1. Kemudian dibagi dengan indeks biasnya lensanya 3/2. Medium keduanya adalah air. Berarti ini dibagi dengan 4/3 kurangi 1. Ini kita hitung, kita akan peroleh 5 diper dengan P2 sama dengan 3/2 bagi 1 tetap 3/2 kurang 1 hasilnya adalah 1/2 bagi dengan 3/2 dengan 4/3 itu hasilnya adalah 9/8 kurang 1. Berarti ini sama dengan setengah dibagi 9/8 kurang 1 hasilnya adalah 1/8. Berarti ini 5 diper dengan P2 itu sama dengan ini berapa? Sama dengan 8/2 ya. 8/2 berarti ini jadi 8/2 ini sama dengan 4. Berarti P2-nya sama dengan 5/4 dioptri. Jawabannya adalah C. Atau ini soal ini bisa kita kerjakan langsung menggunakan cara yang simpel ya. Kalau seandainya mediumnya adalah udara sama air, berarti tinggal bandingkan aja. Kuat lensa di udara dibanding dengan kuat lensa di air sama dengan 4. Oke, bisa langsung kita pakai ini. Yang penting mediumnya itu adalah udara dan air. Berarti kan kita bisa dapatkan langsung tadi kuat lensa di air sama dengan ya kuat lensa di udara dibagi dengan 4. Berarti hanya sama dengan 5/4 dioptri. Jawabannya adalah C. Nomor 15. Seorang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak lebih jauh dari 60 cm dari matanya. Berapakah kuat lensa kacamata yang dibutuhkan agar ia dapat melihat dengan jelas? Oke, ini soal SNPTN 2010. Jadi tahun 2010 itu namanya masih SNPTN ya.
Jadi SBMPTN-nya itu ada jalur undangan dan ada jalur tertulis. Kalau yang sekarang jalur tertulisnya namanya UTBK SBMPTN. Oke, ini tentang kelainan pada mata. Coba kita lihat. Tidak dapat melihat jelas benda yang berjarak lebih jauh dari 60 cm. Berarti ini adalah rabun jauh. Kalau rabun jauh, dia harus menggunakan kuat lensa negatif 100 dengan jarak terjauh yang bisa dia lihat. Berarti ini hasilnya adalah negatif 100 dibagi dengan 60. Maka ini kita akan peroleh coret-coret. Kalau kita bagi 2 berarti dapatnya 5/3. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 16, sebuah lensa tebal memiliki permukaan bikonveks dengan jari-jari kelengkungan masing-masing 30 cm dan 50 cm. Jika indeks bias lensa 1,5, maka jarak fokus lensa ketika berada di udara adalah. Oke, ini soal tentang persamaan lensa gabungan ya. Ini kita akan menggunakan persamaan yang sama dengan soal sebelumnya. 1/f sama dengan indeks bias lensa dibagi dengan indeks bias medium kurang 1. Kemudian kita kali dengan jari-jari kelengkungannya ya. Tetapi nanti di soal ini jari-jari kelengkungannya salah satunya harus negatif ya. Memang di sini artinya lensa cembung ya. Ini kemungkinan ada kesalahan. Kenapa? Karena kalau kita kasih positif dua-duanya ini di sini tidak ada jawabannya. Nah, ini saya tidak ganti ya. Ini soal SBMPTN asli tahun 2015. Jadi di sini supaya ada jawabannya maka salah satunya ini saya kasih negatif. Berarti nanti di sini 1/f sama dengan indeks bias lensa. Indeks bias lensanya 1,5. Kemudian kita bagi indeks bias udara 1 dikurangi 1. Kita kali dengan 1/30. Kemudian tambah dengan 1/-50. Oke, saya kasih negatif ya. Sebenarnya itu bikonveks itu cembung ya, dia harus positif. Tetapi kita harus mengacu pada soal saja, karena tidak ada jawabannya kalau kita kasih positif. Berarti ini hasilnya adalah 1,5 bagi 1 kurang 1 hasilnya 0,5. Kemudian dikali, kita samakan penyebutnya, berarti penyebutnya adalah 150. Ini harus kali 5, berarti jadi kurang, ini harus kali 3. Oke. Ini hasilnya 0,5 menjadikan pecahan 1/2 kali 5 kurang 2 hasilnya 2/150. Berarti kita coret ya. Jadi kita peroleh 1/f sama dengan 1/150. Maka fokusnya kita dapatkan sama dengan 150 cm. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Oke, tetapi perlu saya ingatkan bahwa bikonveks itu lensa positif ya. Harusnya di sini positif, tetapi ini kita menyesuaikan dengan soal. Mungkin ini disalah ketik ya. Mungkin bisa jadi ini bikonkav ya. Atau misalkan pankonkav gitu. Artinya cembung positif. Positif negatif lensanya. Ini kita jawab sesuai dengan jawaban di soal saja. Oke, kita lanjut di soal nomor 17. Nomor 17, sifat bayangan yang jatuh ke retina mata normal adalah nyata terbalik. Sebab, alasannya berkas cahaya yang masuk ke mata normal difokuskan oleh lensa mata dan jatuh tepat di retina. Oke, ini soal tipe SBMPTN 2016. Jadi dia soalnya itu soal sebab akibat ya. Oke, coba kita ke pernyataannya. Jadi di sifat bayangan yang jatuh ke retina mata normal itu selalu sifatnya adalah nyata ya, terbalik, dan diperkecil ya, diperkecil. Ini yang jatuh di retina ya. Tetapi yang dianggap oleh otak nanti diolah oleh otak nanti bayangannya adalah tegak ya. Ya, jadi tegak nanti kalau diolah oleh otak. Tapi kalau pertanyaannya di retina dia nyata terbalik diperkecil. Kenapa demikian? Karena
di retina ya menggunakan sifat dari lensa cembung ya. Lensa cembung. Jadi ini konsepnya. Alasannya di sini dikatakan berkat cahaya yang masuk ke mata normal difokuskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Oke, ini benar ya. Karena fungsi dari lensa mata adalah memfokuskan cahaya ya. Jadi dia fungsinya adalah memfokuskan cahaya. Cahaya difokuskan supaya jatuh tepat di retina. Berarti ini benar, ini juga benar. Dan ini saling menjelaskan, saling berhubungan. Berarti kalau saling berhubungan jawabannya adalah A. Nomor 18, cahaya merupakan gelombang transversal. Sebab cahaya dapat mengalami polarisasi yang disebabkan oleh peristiwa refleksi maupun refraksi. Oke, ini soal nomor 18. Termasuk soal SBMPTN tahun 2018, dia muncul soalnya sebab akibat untuk tentang gelombang cahaya. Ini soal nomor terakhir juga untuk pembahasan latihan soal UTBK tahun 2021. Oke, penjelasannya gini ya. Jadi berdasarkan arah rambatannya, cahaya merupakan gelombang transversal, di mana salah satu sifat gelombang transversal itu adalah dapat mengalami polarisasi baik secara refleksi, refraksi maupun absorpsi. Berarti pernyataannya benar, alasannya juga benar. Dan saling berhubungan. Berarti kalau saling berhubungan jawabannya adalah alfa. Oke, jadi gitu konsepnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang pembahasan soal-soal yang dari soal nomor pertama sampai nomor 18, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.